Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang qiyas atau hukum Islam keempat. Baiklah, yang pertama langsung saja kepada materinya. Baiklah, qiyas adalah salah satu metode ijtihad dalam Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu masalah yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dengan membandingkannya dengan kasus serupa yang sudah ada hukumnya, prinsip utama dari qiyas adalah menemukan kesamaan ilat, alasan atau sebab hukum antara dua kasus, sehingga hukum dari kasus yang telah ada dapat diterapkan pada kasus baru. Baiknya selanjutnya yaitu unsur-unsur qiyas. Yang pertama ada al-ash atau pokok, yaitu masalah atau kasus asal yang hukumnya sudah jelas berdasarkan Al-Quran, hadis, atau ijma. Yang kedua ada al-far'u atau cabang, yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya. Selanjutnya ada hukum al-ash atau hukum pokok, hukum yang sudah diterapkan pada kasus asal. Selanjutnya ada al-illah atau sebab hukum, yaitu alasan atau sebab yang menjadi dasar pemberlakuan hukum dalam kasus asal dan diterapkan pada kasus baru. Selanjutnya yaitu contoh qiyas. Contoh yang pertama yaitu contoh yang umum adalah pengharaman kamar atau minuman keras karena menyebabkan hilangnya akal atau mabuk. Oleh karena itu, zat-zat lain seperti narkoba juga diharamkan karena memiliki ilat yang sama, yaitu menyebabkan mabuk dan hilangnya akal. Seterusnya ada juga dasar hukum qiyas. Meskipun qiyas tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, dasar hukumnya diambil dari ayat-ayat dan hadis yang mengisyaratkan penggunaan akal dan ijtihad dalam menyelesaikan masalah hukum. Selanjutnya ada dasar hukum dari Al-Quran tentang qiyas ini tadi. Yang pertama ada di surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 2 yang berbunyi, "Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Ayat yang baru saja saya sebutkan tadi memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi, yang memberikan ruang bagi akal untuk berijtihad melalui qiyas. Selanjutnya ada di surah An-Nisa, surah 4 ayat 59 yang berbunyi, "Jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Quran, dan Rasul atau Sunnah." Ini menunjukkan bahwa jika ada masalah baru yang tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ijtihadlah atau qiyas yang diperlukan untuk mengembalikan kepada prinsip-prinsip yang ada. Selanjutnya surah Al-Baqarah surah 2 ayat 219 yang berbunyi, "Mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Ulama menggunakan ayat ini untuk mengkiaskan segala sesuatu yang memabukkan seperti narkoba pada hukum kamar karena alasan yang sama, yaitu menyebabkan mabuk dan kerusakan yang lebih besar. Ini menunjukkan persetujuan Rasulullah terhadap ijtihad, termasuk qiyas, sebagai metode menetapkan hukum. Hadis tentang wanita yang bertanya tentang kewajiban haji bagi orang tua, tentang kewajiban melaksanakan haji untuk orang tuanya yang sudah tua dan tidak mampu
apa-apa lagi. Rasulullah bertanya, bagaimana pendapatmu jika orang tuamu memiliki hutang? Apakah kamu akan melunasinya? Wanita itu pun menjawab, iya Rasulullah. Rasulullah bersabda, maka hutang kepada Allah lebih patut untuk dilunasi. Rasulullah menggunakan kias dengan menghubungkan kewajiban melunasi hutang kepada manusia dengan hutang kepada Allah atau haji. Pandangan ulama tentang kias. Ulama dari 4 mazhab, terutama dari dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa kias adalah metode ijtihad yang sah. Dan mereka menganggap kias sebagai salah satu sumber hukum Islam yang paling penting. Baik, kesimpulan dari materi saya, kias adalah metode penting dalam pengembangan hukum Islam yang memungkinkan ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah pada masalah baru dengan cara membandingkan kasus yang serupa berdasarkan kesamaan ilatnya. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama mengenai pentingnya ijtihad dalam menyelesaikan masalah hukum yang belum ada. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang kias. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dan saya saat ini menempuh pendidikan di UINPAS Bengkulu dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya memilih kuliah di UINPAS Bengkulu karena kampus ini memiliki reputasi yang baik dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan ekonomi. Selain itu, kampus ini juga menawarkan suasana akademik yang kondusif dengan dosen-dosen yang berpengalaman, serta fasilitas yang mendukung. Alasan saya memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah karena saya tertarik mempelajari bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam ekonomi modern. Di era digital ini, banyak sekali praktik ekonomi yang baru muncul, seperti Gestun atau penggunaan aplikasi paylater yang memerlukan kajian hukum syariah. Dengan pemahaman ini, saya berharap dapat berkontribusi dalam menegakkan ekonomi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Di jurusan ini, kita tidak belajar tentang hukum Islam, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks ekonomi modern. Dengan bimbingan dosen-dosen yang ahli, kita diajak untuk menganalisis bagaimana permasalahan ekonomi dengan pendekatan syariah. Seperti dalam keadilan, transaksi, etika bisnis, dan kesejahteraan sosial. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah membuka peluang besar untuk berkarir di berbagai bidang, seperti menjadi konsultan hukum syariah, bekerja di lembaga keuangan syariah, atau menjadi akademis. Selain itu, kita juga berperan penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jika kalian ingin berkontribusi dalam ekonomi yang lebih baik dan beretika, jurusan ini adalah pilihan yang tepat. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.